warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Damayarti dari kelompok 2. Dalam video ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas tentang mata kuliah kesehatan masyarakat, terkhususnya materi kesehatan fisik atau kesehatan jasmani. Baiklah, sebelum saya dan teman-teman kelompok saya membahas lebih lanjut mengenai kesehatan fisik, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman, kesehatan jasmani atau kesehatan fisik tentu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Karena semakin tinggi kesehatan fisik atau kesehatan jasmani yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin meningkat pula daya tahan tubuh seseorang tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi kesehatan jasmani atau semakin baik kesehatan jasmani seseorang, maka semakin meningkat pula produktivitas mereka dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi, NIM 19420410. Nah, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zikra Zakira Amalia dari kelas 01 dengan NIM 1942041014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kesehatan. Jadi pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan ialah kondisi makmur dari tubuh dan sosial yang menguatkan setiap orang hidup berguna secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bismillah, perkenalkan, nama saya Adam Aditya dari kelas 01 dengan NIM 1942041016. B. Pengertian kesehatan fisik. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan, ketinggian, kelembapan, suhu dan sebagainya, dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Menurut Prof. Sujatmo Sumardoyo, kesehatan jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Menurut Agus Mukholid, kesehatan jasmani dapat juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, di mana orang dengan kesehatan jasmani yang kurang tidak akan mampu untuk melaksanakan atau menjalaninya. Kesehatan tubuh atau kesehatan fisik ialah kesehatan yang ditampak dari keadaan fisik tubuh individu. Kesehatan tubuh berhubungan akrab dengan problem-problem fisik. Misalnya terlepas dari cedera ataupun rangan penyakit yang kelihatan dari luar ataupun dalam. Seseorang dapat dikatakan sehat bukan hanya melihat salah satunya saja, melainkan dengan memperhatikan kondisi jasmani atau fisik seseorang. Kondisi jasmani sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, semakin meningkat daya tahan tubuhnya. Kesehatan jasmani salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan fisik. Dengan kondisi kemajuan teknologi seperti saat ini, banyak aktivitas yang dimudahkan oleh bantuan teknologi tersebut. Nah, kurangnya aktivitas fisik juga berimbas pada kurangnya aktivitas organ tubuh. Nah, penggunaan lift, kendaraan bermotor, kemudian remote control dan juga komputer dapat menyebabkan kita mengalami penurunan aktivitas fisik. Nah,
Aktivitas organ tubuh yang menurun ini dinamakan dengan kurang gerak atau hipokinetik. Pada kondisi kurangnya gerak organ tubuh biasanya mengalami penurunan aktivitas pada organ vital seperti jantung, paru-paru, dan juga otot. Perkenalkan, nama saya Eli Marzian. Saya akan membahas materi ketiga, yaitu kebugaran jasmani atau fisik. Untuk mencapai kebugaran jasmani, hal yang kita lakukan adalah berolahraga. Olahraga adalah suatu kegiatan bentuk fisik, aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana dan terstruktur, yang melibatkan gerakan tubuh yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga ditunjukkan untuk meningkatkan atau mencapai kebugaran jasmani. Nah, adapun manfaat dari kebugaran jasmani yang pertama, meningkatkan kerja dan fungsi pada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Yang kedua, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Yang ketiga, meningkatkan kelenturan pada tubuh sehingga menghindari terjadinya cedera yang lebih parah. Lalu yang keempat, meningkatkan metabolisme pada tubuh. Yang kelima, mengurangi risiko dari berbagai ancaman macam penyakit seperti tekanan darah, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Yang keenam, meningkatkan sistem hormonal pada jaringan tubuh. Yang terakhir, yang ketujuh, ialah meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh manusia. Nah, olahraga jika dilakukan secara terencana dan terstruktur atau teratur, itu dapat bermanfaat bagi tubuh kita dan juga dapat mengurangi berat badan, lalu mengurangi terjadinya risiko atau ancaman dari berbagai macam penyakit, lalu yang terakhir itu mengurangi stres. Perkenalkan, saya Lady Damayarti, nomor induk mahasiswa 194204103. Dalam pembahasan ini, saya mendapat bagian dalam pembahasan pola hidup sehat. Kesadaran jasmani seseorang dipengaruhi juga oleh pola hidup sehat orang tersebut. Walaupun aktivitas fisik yang sudah dilakukan sudah seoptimal mungkin, jika tidak diikuti dengan pola hidup sehat, maka tidaklah akan menghasilkan jasmani atau fisik yang sehat dan bugar. Kebiasaan yang baik dalam pola hidup sehat yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, makanan sehat, yang kedua, berpikir sehat, yang ketiga, istirahat sehat, yang keempat, aktivitas sehat, dan yang kelima yaitu lingkungan sehat. Itu dari materi pembahasan dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi. Saya akan membacakan materi. Dengan menjalani kebiasaan-kebiasaan baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akan didapatkan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung dan tidak langsung. Misalnya, yang pertama, menghindarkan diri dari penyakit. Yang kedua, dapat menjaga fungsi tubuh berjalan optimal. Yang ketiga, meningkatkan mood dan memberi ketenangan hati sehingga terhindar dari rasa cemas atau bahkan depresi, memiliki penampilan sehat atau percaya diri, dan yang kelima, dapat berpikir positif dan sehat, dan yang terakhir, menjaga daya tahan tubuh tetap dalam kondisi fit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musaf Al-Qadri dengan NIM 194204108. Ya, pada bagian F, gangguan kesehatan fisik. Gangguan kesehatan jasmani lainnya biasa disebut sebagai penyakit orang kantoran. Di zaman modern sekarang ini, para pegawai lebih banyak menghabiskan waktunya di belakang meja. Jumlah pekerjaan yang menghabiskan waktu fisik memang telah berkurang. Gangguan fisik kesehatan jasmani seperti nyeri punggung, mata lelah, hingga gangguan tidur bisa ditimbulkan dari gaya hidup yang kurang gerak. Selain itu, gedung kantor dan peralatan kantor seperti komputer, pendingin ruangan, lift, serta pencahayaan ruangan dapat menjadi sumber gangguan kesehatan jasmani. Beberapa penyakit orang kantoran lainnya adalah masalah persendian, nyeri leher, pusing, nyeri kepala, penyakit kulit, dan gangguan ginjal lainnya. Ya, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya dan dari teman-teman kelompok saya. Dari materi kali ini yaitu kesehatan fisik, tentu teman-teman masih ingat pepatah yang berbunyi, lebih baik menghindari daripada mengobati. Sekian dari kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.